Hai Sobat Kaum, saya Mei dan saat ini Sobat lagi mendengarkan Kaum Mengudara. Kaum Mengudara akan menjadi ruang informasi dan juga wadah untuk berbagi cerita tentang upaya penyelamatan alam dan lingkungan yang berfokus pada isu-isu seperti isu kehutanan, pertanian, kelautan, dan masyarakat adat. Kaum Mengudara punya program menarik nih, yaitu Bincang Lingkungan, Suara Kaum, dan Sapa Sobat Kaum. Selamat datang di episode kedua Bincang Lingkungan Kaum Telapak. Episode kedua Bincang Lingkungan masih mengundang campaign leader Kaum Telapak, Abu Meridian atau akrab dipanggil Mas Abu. Seperti yang dibahas pada episode perdana Bincang Lingkungan, campaign leader Kaum Telapak, Mas Abu, juga adalah anggota Kaum Telapak. Bagi Sobat Kaum yang baru berkenalan dengan Kaum Telapak adalah organisasi berbentuk perkumpulan yang didirikan pada tahun 2016, di mana anggota Kaum Telapak tersebar hampir di seluruh Indonesia, dan para anggota kaum ini bekerja secara aktif dalam upaya penyelamatan alam dan lingkungan. Mas Abu telah lama menjadi aktivis lingkungan dengan kerja-kerja yang banyak berfokus pada upaya perbaikan dan memperkuat tata kelola kehutanan di Indonesia. Langsung aja nih kita panggil Mas Abu. Halo Mas Abu. Halo Mei, bagaimana kabarnya? Baik. Selamat sore Mei. Selamat sore. Bogor lagi hujan nih. Iya nih Mei. Bagaimana nih kita tuh kemarin tuh seru banget pembicaraan kita yang ngebahas soal tata kelola kehutanan ya Mas Abu ya. Dan kemarin tuh aku ada PR buat Mas Abu, pertanyaan-pertanyaan kalau masih inget soal antara aktor, mafia dan tapi sebelumnya aku agak rekap dikit nih. Di episode sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kerja Kaum Telapak selama ini di sektor tata kelola kehutanan, mulai dari melakukan investigasi pembalakan liar, mengawal proses sistem sertifikasi legalitas kayu atau SVLK, terus berserta advokasi tata kelola kehutanan lainnya yang berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, bahkan juga menggait golongan muda sebagai agen agen muda pemantau hutan. Nah, topik bahasan Bincang Lingkungan saat ini nih yang akan mengkerucut membahas seputar penegakan hukum sektor kehutanan. Nah, ini udah makanannya Mas Abu nih. Coba deh, sebagai campaign leader nih kaum Telapak, bagaimana Mas Abu melihat perkembangan penegakan hukum sektor kehutanan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir? Contohnya dalam kasus kehutanan, maksud aku pembalakan liar. Siap Mei, terima kasih Mei. Jadi kalau mungkin bisa bercerita Mei ya, paling tidak dari 20 tahun terakhir lah ya. Dari pasca maraknya pembalakan liar, lalu juga ramai juga di Indonesia tentang pembukaan hutan untuk deforestasi ya. Kalau kita berkaca dari beberapa proses-proses penegakan hukum gitu ya, kebetulan memang Kaum Telapak kita selain meminta pemerintah untuk melakukan perbaikan hukum juga, kita juga mendorong juga terkait tentang penegakan hukumnya gitu. Nah, kenapa kami menganggap ini penting gitu ya? Karena memang pelaku-pelaku itu harus bertanggung jawab, atau mereka juga setelah mendapat keuntungan ya mereka harus bertanggung jawab terkait apa yang mereka lakukan di lapangan gitu. Nah, kalau kita berkaca nih ya dari beberapa kasus-kasus yang pembalakan liar yang dulu dilakukan di Indonesia gitu ya. Di zaman-zaman mulai dari tahun 98, 97, 98 gitu ya. Memang masih kita lihat aktornya itu yang kena gitu ya, hanya orang-orang lapangan saja. Yang megang-megang chainsaw-nya atau yang supir truk pembawa kayunya gitu loh. Tidak pernah sampai ke tingkat yang paling siapa sih pemain aktor di baliknya gitu. Betul. Nah, makanya berbagai upaya telah dilakukan oleh Kaum Telapak ya. Dari satu itu juga ya, bagaimana kita juga mencoba untuk tidak hanya menggunakan satu sisi peraturan, tapi juga bagaimana melakukan juga pendekatan bersama teman-teman lain gitu ya, untuk melakukan multi door approach gitu. Dan ini terus kita lakukan gitu. Dan berkembang waktu juga, karena kan di Indonesia juga berkembang ya, muncul juga ada PPATK, lalu juga ada KPK gitu ya. Dan ini memang sangat berperan juga bagaimana kita di Kaum juga melakukan sinergi gitu. Karena terus terang bicara tentang perbuatan ilegal, pasti ada aliran uangnya kan, Mei? Hasilnya uangnya dari mana sih? Nggak mungkin kan, istilahnya uangnya dari sini-sini saja kan. Nah, ini yang makanya terus terang kalau bisa kemarin saya mention juga saya cerita kemarin ya, bahwa kita juga selain kita juga bekerja di Indonesia, kita juga melihat juga bagaimana proses peraturan yang terjadi di negara pasarnya. Negara pasar, Nah, memang dari beberapa proses yang ada juga kita melihat bahwa
sangat menarik nih kalau gitu juga mengaitkan bagaimana juga memanfaatkan untuk peraturan yang lain gitu. Nah, karena memang ada di Indonesia juga sudah memiliki undang-undang pencucian uang gitu ya. Nah, kaum telapak memang kita sangat intens nih berkomunikasi dengan PPATK. Kenapa? Ya ini terkait yang digunakan adalah uang-uang dari hasil kegiatan ilegal. Nah, sedangkan kalau KPK ini kan masih saat ini masih fokus bagaimana penggunaan uang-uang negara kan ya. Nah, makanya kita lebih banyak dari paling tidak dari sejak 2012 ya. Kamu lebih banyak berdiskusi dengan rekan-rekan di PPATK. Kenapa sih dalam PPATK gitu ya? Ini kan terkait siapa sih sebenarnya aktor di belakangnya gitu ya. Dan kita memang berupaya kalau sini kan kalau sebenarnya masalahnya di mana sih sebenarnya nih? Apakah peraturannya kah ataukah memang pelaksanaan di lapangannya kah atau penegak hukumnya nih yang bermasalah gitu. Kan kalau bicara perubahan ya kita pasca yang awalnya memang apa ya hanya fokus di yang pemain kecil-kecilnya gitu ya. Itu kan sampai pada saat 2005 ya, pada saat kaum telapak dengan IAE membuat laporan ya, tentang bagaimana masih maraknya perdagangan kayu ilegal ya dari wilayah Papua sampai ke Cina itu ya. Itu kan sampai ada operasi ya. Jadi ada operasi OHL. Dan itu pada saat itu memang kamu bisa bayangkan saja ya. Pada itu sangat marak nih perdagangan. Kalau kalian lihat kan Indonesia Timur kan jauh sekali dari Jakarta kan pemantauannya gitu ya. Dan itu memang kalau kamu melihat di peta kan berarti kan dari wilayah kita itu sampai ke atas kan lebih mudah untuk proses transportasinya. Betul. Dan itu kan terjadi kan gitu. Dan itu sangat marak pada saat itu gitu. Hingga memang pada saat itu direspon lah oleh Presiden Pak SBY waktu itu ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka masih pun membuat namanya Operasi Hutan Lestari gitu ya tuh. Dan di saat itu memang sangat marak nih bagaimana operasi terjadi kan loh. Dan itu dilakukan ya bisa tidak hanya di Papua sampai dua wilayah yang lain juga. Gitu. Dan kalau kita berkaca lah ya dari OHL yang ada di Papua sendiri memang pada saat itu paling tidak selamatkan ya sampai uang 1 triliun lah diselamatkan begitu ya. Cukup besar Mei. Cukup besar. Gitu kan. Nah, kan cukup tapi besar tadi lagi. proses penegakan hukumnya, pelaku-pelakunya itu yang kita dapat dengar gosip lah ya. Tidak semuanya kena gitu loh. Akhirnya beberapa juga bisa lolos gitu. Nah, karena apa Mei ya? Karena kaum ini masih tetap berkomitmen lah ya melakukan terus pemantauan, juga melihat bagaimana aktivitas lapangan seperti apa kan. Karena kan ini saat ini memang secara tren juga berubah Mei. Kalau mungkin dulu dikeluarnya itu kayu bulat-bulat ya, kayu bulat dari hutan, ditaruh di tongkang, dibawa ke negara lain, ya masuk ke Malaysia kah, atau kamu misalnya ke Cina kah, ya, atau dengan kapal-kapal besar tuh ya. Terus kan berubah Mei, gitu ya. Mereka mengubah juga ininya, istilahnya modus operandi juga berubah. Yang keluar dari hutan saat ini sudah berupa kayu-kayu olahan, gitu. Yang ukurannya lebih kecil-kecil Mei, gitu. Nah, ini juga itu nggak bisa dilacak ya? Gimana? Maksudnya kalau kayu olahan Mei, ini kan apa ya? Lebih susah Mei ya gitu. Karena kan biasanya harusnya kalau menurut tata usaha kayu yang ada di Indonesia peraturannya ya, pengolahan itu harusnya terjadi di industri primer. Nah, gitu. Biasanya kan alurnya biasanya dari hutan itu ke TPK kan ya, dibawa itu masuk ke industri primernya. Dari industri primer, kayu-kayu bulat tadi itu diolah tuh menjadi kayu gergajian. Nah, baru dikirim lagi industri lanjutannya Mei gitu. Nah, ini yang harusnya keluarnya kayu bulat dari hutan, tapi keluarnya sudah kayu olahan Mei. Gitu Mei. Langsung dibuat di situ. Dibuat lapangan Mei dan jadi nggak ketahuan juga. Jadi nggak ketahuan Mei siapa yang bermainnya gitu Mei. Nah itu pada saat itu kan memang 2009 kan kita membentuk namanya jaringan pemantau di bidang kehutanan karena memang terkait juga dengan bagian pelaksanaan SVLK kan. Memang di saat itu kaum telapak bisa dikatakan memang lead lah untuk bagaimana mendorong terkait JPK gitu nih. Dan pada saat itu juga kita melihat bahwa ini masih marak nih. Yang dulu juga sebenarnya beberapa oknum lah ya gitu ya. Dan juga beberapa target itu sudah masuk tuh di dalam listnya yang di OHL ya. Tapi dia nggak muncul lagi gitu. Tapi pas kita ke lapangan di tahun 2012, 13, 14 ya. Bayangkan ya dari 2005 sampai 2012 berarti 7 tahun kemudian ya. Masih terjadi hal yang sama juga di lapangan Mei gitu. Dan sampai orang di lapangan tuh mikir kayaknya orang ini nggak akan pernah kena nih gitu ya. Karena memang sudah dibilangnya apa ya? Dia sangat licin atau mungkin dia sangat tahan hukum lah gitu. Dan kebetulan pada saat itu ya bersama JPK ya dengan teman jaringannya juga ya kita membongkar satu kasus di 2012-13 itu kan kasusnya Laboratorius gitu. Nah pada mulai saat itu mulailah digunakan tidak hanya
satu undang-undangnya yang digunakan, tapi juga sudah digunakan juga undang-undang pencucian uang, gitu Mei. Nah, undang-undang tidak pencucian uang. Wah itu cukup bagus tuh Mei, cukup menarik kan ya, karena memang pada saat itu juga banyak dukungan juga, karena pada saat itu juga kita lihat komitmen untuk perbaikan dilakukan lah gitu ya. Dan efeknya juga lumayan juga Mei itu Mei, sampai pelakunya Agus Rusdi ya, sampai saat ini memang mesti penjara, hingga tidak dia 15 tahun Mei, dan semua kekayaannya sama asetnya disita oleh negara. Dan itu karena memang dia menggunakan tidak hanya tentang undang-undang menggunakan satu undang-undang saja, tapi menggunakan beberapa undang-undang begitu. Oke. Gitu. Nah, kemudian harapan kami gitu ya, proses yang terjadi dengan lapas terus itu adalah jadi menjadi lesson learn lah, atau menjadi pelajaran. Harapan kami untuk penegakan hukum harusnya lebih bagus juga dong. Kan kalau tidak salah di masa itu juga nih ini ya, untuk yang kasus-kasus pembakaran liar, kasus pembakaran hutan, untuk di Aceh khususnya, kan mereka juga cukup bagus tuh bagaimana memberi putusannya gitu ya, dari persidangan gitu ya. Karena kan memang biasanya begini Mei, yang kita lihat ya, pihak penegak hukum sudah mulai ini, tapi nanti kemudian biasanya lolosnya di proses peradilan gitu loh. Nah ternyata pada saat kasus Labora ini, dia sebenarnya pada saat posisinya di persidangan di tingkatan Kota Sorong, lalu dipindah ke Jayapura, dan terus kemudian banding lagi sampai ke Mahkamah Agung ya. Memang dia masih belum sampai 15 tahun. 15 tahun itu muncul pada saat di Mahkamah Agung gitu. Dan itu menjadi sesuatu yang menurut saya titik perubahan lah, bagaimana sebenarnya tidak hanya menjadi satu-satu kasus pertama di Indonesia menggunakan pencucian uang untuk kasus kejahatan hutan gitu. Dan itu menurut saya menjadi langkah sangat besar sekali yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Dan yang kita mengapresiasi lah ya, bagaimana pasca hampir 12 tahun akhirnya digunakan juga nih ada menggunakan pencucian uang gitu. Dan itu bisa menjadi titik pelajaran lah bagaimana penggunaan pencucian uang untuk memberantas kegiatan ilegal gitu. Oke, berarti kasus dari laborasi Taurus itu berarti dia jadikan apa saja ke hasil pembalakan dia, hasil hasil keuangannya itu mengalir kemana aja gitu dari kasus itu kan pencucian uang ya, berarti kan dia entah mendanai apa gitu atau gimana itu Mas Abu, boleh nggak dijelasin lagi? Kalau itu kan memang itu kan ranahnya PPATK dan kita memang ya kalau kita bekerja sama dengan PPATK kan ya, pada saat kita melaporkan ya kita bisa dapat informasi lah gitu dari mana saja. Tapi memang paling tidak kasus Labora ini menjadi tonggak ya penggunaan kasus pertama menggunakan undang pencucian uang begitu loh. Dan kalau melihat berapa putarannya memang itu sampai 1 triliun kan loh. Kalau putarannya dari mana terus terang kan kalau itu kan ada informasinya ada dari mana-mana. Banyak juga ya 1 triliun bukan kerugian negara banget itu. Dan ini gue bayangkan ya, OHL aja sampai 1 triliun, sekarang udah 7 tahun kemudian ada satu orang nilai rekeningnya 1 triliun. Satu orang 1 triliun. Coba negara merugi sekali dengan kasus pembalakan liar. Wow. Nah, ini kan Ini kan tadi kan efek dari beberapa efek bola salju. Betul. Setelah berlangsung beberapa tahun Mei gitu. Dan harapan kami pada saat itu harus ini menjadi tonggak untuk perubahan loh. Nah, kemudian ini kan kemudian ada perubahan lagi Mei, perubahan bagaimana untuk pada saat zaman Jokowi kan ya, terus ada penggabungan nih antara Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan ya, menjadi KLH. Lingkungan Hidup dari Kehutanan ya, jadi KLHK gitu ya. Nah, di situ kan ada satu dirjen baru, namanya Dirjen Penegakan Hukum. Nah, pada saat itu juga ya karena memang ini kamu melihatnya wah ini ada komitmen baru nih dari pemerintah juga untuk ada perbaikan kan. Makanya pada saat itu juga ya kita 2016-17 itu bersoan lah kepada Dijigakum, diskusi apa yang bisa kita lakukan bersama-sama dan sampai minta dukungan ya gitu. Dan memang pada saat itu memang Dijigakum masih berfokus pada kasus-kasus pembakaran hutan yang wilayah Sumatera dan Kalimantan. Karena memang pada situ bagaimana juga kan ya pasca 2014 kan 2015-16 itu kan memang rame-ramenya bagaimana kebakaran hutan terjadi lagi di Indonesia gitu. Nah, pada saat kami diskusi juga bagaimana mereka juga Mas bagaimana untuk kayak di Papua mau aja kalau misalnya kita diskusi kan. Nah kalau itu tuntutannya kan malah terjadi kan ya. Memang akhirnya kemudian Gakum juga bergerak ke wilayah Papua kan ya gitu. Dan pada saat 2018-19 itu kan beberapa kasus lah yang dilakukan juga gitu. Dan sampai ya kalau misalnya kemarin terjadi bagus menarik juga nih ternyata sampai ke bagian direktur eksekutifnya
dia berproses juga, berproses sampai ke penegakan hukum lah gitu. Menurut saya paling tidak ini ada kemajuan. Ada kemajuan, ya. Walaupun memang ada satu kasus barang bukti dikembalikan gitu kepada pihak perusahaan. Padahal jelas tuh kayak ini ilegal kan gitu. Dan ini menurut kita kecewa. Dan itu lagi-lagi ya biasanya yang menjadi agak bola liar pada saat nanti di proses persidangan gitu. Dan ini yang kita khawatirkan gitu ya loh. Dan itu ternyata terjadi begitu. Iya. Gitu, Jadi oke, berarti ini masih sampai saat ini berarti masih ada nih ya. Karena aku masih ngelihat juga ya kayak di berita-berita Mas. Yeah. Aku monitor juga berita-berita kerusakan hutan dan pembalakan liar itu beritanya masih ada gitu loh masih sampai saat ini gitu. Dan kalau aku baca ya itu aktor-aktor lapangan yang ditangkap gitu. Yang mungkin bukan apa-apa gitu ya. Mungkin istilahnya mastermind-nya atau yang menjadi sutradaranya itu jadi ini dalang dibaliknya itu dalang-dalangnya ya. belum terberitakan, cuman kan aktor-aktor lapangan yang ditangkap. Nah itu gimana tuh Mas? Maksudnya ini yang makanya gitu kan ya. Pada saat kita lihat Indonesia doang juga gitu kan ya. Akhirnya kita dengan beberapa teman-teman di koalisi lah ya gitu lihat bahwa kayaknya ini udah doang juga ada batasnya gitu kan. Kadang pada waktu itu cuma sekitar 7 atau 8 ya. 7 mungkin ya. Penyidik yang bisa melakukan. Sedangkan untuk PPNS belum bisa melakukan gitu. Makanya, PPNS itu apa tuh Mas? Jadi penyidik Pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil. Benar betul. ya? Ya, nah kebetulan memang PPNS itu belum melakukan untuk dibolehkan untuk menggunakan dan PPU gitu. Nah, makanya sejak 2019 atau 2020 ya kita mulai berlangsung juga nih melakukan proses judicial review kepada MK bahwa kita meminta harusnya PPNS juga bisa diperbolehkan nih untuk bisa menjadi penyidik untuk tindak pencucian uang. Gitu. Nah, kebetulan memang kayung bersambut, proses juga dilakukan kan ya, akhirnya MK menyetujui kan ya ada perubahan itu kan. Nah, namun memang yang kami mesti lihat ya namanya proses ya. Karena kan kita berharap mungkin kita sebagai orang luar, wah ini sudah mulai nih, sudah ada yang dilakukan gitu ya. Sudah kan PPNS sudah bisa lakukan. Tapi kan memang kadang-kadang masih terjadi ada gap-gap di lapangannya di proses lapangan juga. Nah ini yang saya berharap memang di 2 tahun terakhir ini ya, mungkin 2023, 2024 ya. Karena memang saya dengar di Gakum kan sedang membangun building case sih untuk kasus pembalakan liar di wilayah Banyuwangi ya, dari Taman Nasional kan ya. Dia membuat satu case, harapannya itu bisa menjadi contoh di 2024 ini untuk beberapa untuk menggunakan TPPU gitu Mas Abu tadi mention Taman Nasional ya. Yeah. Taman Nasional kan kayak apa ya, wilayah yang dilindungi konservasi. Betul, kok ada yang bisa terbalak gitu. Ini kalau kita berkaca dengan proses yang ada ya. Sebenarnya kayak kasus yang di Kaum Telapak dengan IAE bongkar ya di tahun 98-97 ya pada saat kita menjadi Taman Nasional antara di Aceh dan juga Sumatera Utara Taman Nasional ini. Nah tapi memang kemudian Kaum Telapak akhirnya memfokuskan di Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah kan ya gitu. Dan ini ya kita berkaca aja di tahun segitu aja sudah terjadi di Taman Nasional gitu. Nah kemudian kan pada saat itu kan ternyata jadi lagi di beberapa taman nasional gitu. Nah saat ini kan gini kalau kita lihat bahwa ya pasca beberapa 20 tahun terakhir yang memang spot-spot hutan yang masih bagus ada di beberapa wilayah Taman Nasional. Iya dan hutan lindung gitu. Makanya ini yang menjadi agak tarik napas saya kan, gitu. Dan itu bisa dipastikan memang menjadi tren lah gitu dan memang harapan kami gitu ya, ya semua pihak ya harusnya memang bisa terus memerangi ini kan, karena terus terang kalau tidak ada efek jerahnya, ya namanya kalau mungkin hanya di penjara setahun 2 tahun buat apa kan kalau untungnya sampai bermiliar-miliaran gitu ya. Kalau contoh kasusnya kayak kasusnya Labora aja lah. Iya. Bayangkan aja sampai 1 triliun kan. Iya 1 triliun satu orang. Itu bayangkan saja gitu. Bayangkan saja dan itu masih terjadi sampai sekarang. Iya, Labora kasus Labora udah lama gitu. Betul, dan ini masih. Dan ada terjadi yang lain kan. Oke. Gitu ceritanya. Menurut pandangan Mas Abu nih, apakah penegakan hukum yang ada saat ini telah memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sektor kehutanan, pembalakan liar, maaf. Nah, jika belum memberikan efek jera, mengapa pelaku kejahatan kehutanan itu belum maksimal lah memberikan efek jera? Kenapa tuh? Nah,
kalau kita berkaca Mei dari proses 20 tahun paling tidak ya. Paling tidak kita melihat ada perbaikan-perbaikan lah Mei. Jadi kasus Labora ternyata pemiliknya bisa dilakukan, bisa dibekukan ya. Untuk kasus kemarin yang di Papua tahun 2019-2020 ya, untuk operasi yang dilakukan oleh Gakum, ya kan ya. Juga mereka beberapa dari itu juga mereka juga diproses, ya. Walaupun memang perusahaannya masih melakukan aktivitas di lapangan gitu. Nah, saya lihat sebenarnya kalau lihat komitmen untuk penegakan hukum sudah terjadi nih Mei. Gitu kan. Nah, masalahnya adalah ini kan masalah yang terjadi ini kan sebenarnya bukan hanya istilahnya terjadinya sekali saja gitu ya. Tapi kan ini kan ada proses juga, ada kegiatan yang dihasilkan uangnya itu kan berarti kan uangnya bermasalah kan itu ya. Tapi ini nggak pernah selesai Mei gitu. Dan makanya kenapa kami tuh berharap dengan sudah diakuinya di MK kan ya bahwa PPNS juga bisa melakukan penyidikan untuk pencucian uang gitu ya. Harapan kami adalah mereka juga akan lebih hasilnya lebih maksimal Mei gitu. Dan ini juga yang terus dilakukan oleh Mei dan harapan saya memang komitmen dari PPNS baik itu yang di Gakum kan gitu dan juga teman-teman PPNS yang lainnya itu bisa digunakan untuk penegakan hukum gitu Mei. Karena terus terang kalau kita memang ya saat ini kalau kasus yang seperti kasus Labora kan ya itu kan memang yang lead kan dari pihak Barreskrim kan ya, dari pihak polisi kan ya. Atau juga satu kasus juga di Kalimantan Tengah di mana juga ini juga dari rekan-rekan dari polisi juga gitu. Tapi di PPNS belum pernah muncul nih. Nah, baru muncul kemarin tuh di tahun 2023 kan ya gitu. Mereka ada satu kasus menjadi building kasus mereka dan harapannya bisa menjadi lesson learner nih untuk di tahun 2024 ini. Nah, harapan kami berharap bahwa 2024 ini ada beberapa kasus-kasus muncul nih dari Gakum ya yang memanfaatkan undang-undang pencucian uang. Begitu Mei. Oke, lalu berarti ada nih ya, ibaratnya sudah ada upaya, sudah ada upaya dari pemerintah. Betul. Dan organisasi masyarakat sipil seperti Kaum Telapak juga tuh terus memonitor, menyuarakan betul, ya. Benar-benar melakukan investigasi terkait kejahatan di sektor kehutanan gitu kan. Oke. Apa sih tadi saya balik lagi ya, yang menjadi kendala atau hambatan yang dihadapi oleh kenapa sih belum maksimal gitu? Apa ya, Mai? Nah ini juga menjadi modus tertentu gitu dalam kejahatan pembalakan liar ini, Mas? Sebenarnya juga menjadi diskusi juga di kaum ya. Kenapa kami mengupayakan gitu ya, digunakan juga undang TPU? Kenapa? Karena biar ketahuan nih uangnya kemana saja, Mei, gitu kan ya. Harapan kami ya setelah itu memang ada perampasan aset kan ya, itu kan gitu. Dan itu lagi booming tuh perampasan aset. Akhir ini kan lagi naik daun juga. Lagi naik daun ya. Tapi memang pada saat itu tuh ya berkaca kasus Labora ya ternyata bisa kok setelah memang ini dirampas semua kekayaan negara kan. Bisa ya. Apa itu dilakukan itu. Nah, ini kan sebenarnya tinggal political willingnya saja dari pemerintah kan ya. Bagaimana untuk ini sebenarnya ada kerugian negara nih gitu. Ada kerugian negara yang sebenarnya kalau ini orang didiamkan ya tidak ada efek jerahnya ya tadi gitu ya. Pasti ya orangnya akan melenggang-nganggung saja kan enak saja gitu loh. Nah, kalau kita memang berkaca dari beberapa kasus yang ada lah di Indonesia kan ya. Ini kan seperti apa ya? Jadi putarannya makin besar kan ya gitu. Awalnya mungkin dia hanya bermain misalnya untuk yang kayu saja. Kemudian mungkin bertambah untuk yang kebun sawit kah. Atau bukan tambang atau yang lainnya gitu. Atau kan nanti bisa menjadi apa yang lain gitu. Dan ini kan terjadi gitu. Dan ini bisa kita lihat kan Mei gitu. Ada contoh realnya mungkin Mei tahu lah. Untuk contoh realnya di mana kan gitu. Nah ini yang terus terang juga kita di kaum juga merasa bahwa ini harus lebih pemerintah harus punya komitmen yang kuat dong untuk menggunakan hukum. Kenapa? Kalau tidak ada efek jerahnya, ya sudah ini kan memudahkan orang bermain ilegal gitu. Karena apa? Ya kami di penjara paling hanya 1-2 tahun kok gitu. Iya kan kayak tadi kan 1-2 tahun. Terus habis itu kayak tadi kerugiannya aja 1 triliun. Merugikan 1 triliun. Tapi denda yang di ini cuman kurang dari 1 triliun. Jadi kan sama aja kayak. Itu Mei. Nah, makanya terus terang kita berharap ya bagaimana penggunaan undang-undang pencucian uang itu dilakukan gitu. Dan terus terang juga berharap harapannya dengan pencucian uang itu bisa teridentifikasi nih uangnya dari mana saja sebenarnya gitu loh. Gitu loh. Dan kalau misalnya kan ini kan sempat bocoran waktu itu ya waktu ke Labora itu kan memang uang muncul itu kan uang dari Hong Kong atau dari Cina masuknya bukan ke Jakarta Mei, tapi masuknya ke Jawa Timur gitu loh. Dari Jawa Timur baru dikirim ke wilayah Papua gitu kan. Jadi agak kompleks ya itunya alur-alurnya. Memang ini mafia ini. Enggak ini ya gitu. Dan terus terang kan ini
kenapa memang penting gitu ya. Ini juga saya juga jadi cerita bagus nih ya pada saat kasus Labora itu kan menjadi apa ya? Menjadi tonggak juga dengan untuk PPATK ya. Bagaimana ada kasus di pelanggaran di forest crime gitu ya, menggunakan TPPU gitu kan. Itu jadi first case-nya lah itu ya. Dan tapi masalahnya juga ini bagaimana ngerespon dari dengan teman-teman FIU yang ada. FIU itu Financial Intelligence Unit ya, yang ada di negara-negara konsumennya seperti Hong Kong atau Cina. Nah, ini yang harus didorong juga Mei gitu. Karena apa? Karena mereka tidak komitmen, tidak merespon, sama aja bohong juga Mei. Gitu Mei. Makanya terus terang kita terus berupaya menyuarakan Mei ya. Karena terus terang masalah di kita di negara produsen tadi sebaik-baiknya aturan sebelum ininya namanya celah itu masih bisa dicari-cari Mei gitu. Dan selama tadi masih ada permintaan dari negara luarnya gitu atau dari negara pasarnya Mei gitu. Jadi perbaikan itu tidak hanya di negara kita Mei, tapi juga bagaimana negara pasar juga harus ada perbaikan gitu. Berarti harus dilacak dari hulu ke hilirnya. Betul Mei. Betul sekali Mei. Oke. Tadi udah aku dengarkan tadi upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut ya. Berarti tadi kayak kita mendorong perampasan aset, terus juga pencucian uang gitu kan, dan juga kita kolaborasi dengan kayak PPATK dan KPK atau penegakan hukum lainnya gitu, Gakum, KLHK kayak gitu kan. Tapi ada tantangan tersendiri nggak untuk kaum telapak sini? Tantangan pasti ada Mei ya, namanya tantangan kan ya gitu kan. Karena kan kita berharap pasti ini bisa dengan cepat gitu kan ya, gitu kan. Tapi kan ternyata nggak juga gitu. Karena kita berharap mestinya ini kan putusan MK itu kan ada salah untuk yang PPNS bisa menjadi untuk yang bagian pencucian uang ya, bisa menjadi penyidik untuk penyidik undang-undang PU gitu ya. Kalau tidak salah 2001 2022 ya. 2021 kalau tidak salah. Tapi kan pelaksanaannya seperti lambat sekali kan. Memang ya kita wajar lah karena kan butuh proses kan ya. Ya kami yang sebagai orang di dalamnya gregetan sekali kan. Kenapa sih nggak bisa lebih cepat itu. Nah, tapi memang tadi Mei ya, kita melihat juga bahwa tadi dalam proses bernegara juga memang sesuatu kan tidak bisa dengan cepat diubah kan, gitu. Dan ada proses-proses yang ada dilakukan juga gitu. Tapi ya kami sangat mengapresiasi nih kepada pemerintah, memang mereka berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan itu sudah dilakukan gitu. Nah, kalau mungkin saat ini dengar ya, saat ini kan lagi rame nih diskusi tentang bagaimana tentang desakan untuk RUU perampasan aset karena memang kita Indonesia belum punya. Nah, harapan saya itu juga lebih untuk untuk memperkuat juga bagaimana sekarang sudah punya TPPU dan lainnya gitu. Nah, ini juga dengan undang-undang perampasan aset kita bisa memperkuat bagaimana proses penegakan yang ada di Indonesia gitu. Karena terus terang tanpa ada itu tanpa ada komitmen seperti itu ya agak susah juga gitu. Berarti enak bagus juga nih kita bikin diskusi satu sesi soal pencucian uang khusus dan perampasan aset gitu ya. Nanti kita bisa ngundang-undang yang teman-teman yang lain, entah mungkin juga dari pemerintahan gitu kita bisa ngundang untuk ngebahas ini gitu. Bagaimana upaya mereka gitu dan kemudian Mas Abu, nah ini sebenarnya kita udah mau menuju penghujung acara gitu. Cepat sekali gitu ngobrol sama Mas Abu tuh tidak pernah pengen lebih lama ya tidak terasa gitu. Nah kembali lagi tadi tantangan lalu bagaimana nih? Bagaimana masyarakat ini bisa berperan? Aku sih intinya gini ya, kita tuh kan campaign ini kampanye kita itu kan bisa juga diadopsi oleh publik, masyarakat juga bisa ikut terlibat dalam menjaga hutan kita gitu yang udah tersisa lah gitu. Jadi bagaimana peran yang dapat dilakukan masyarakat dalam sektor penegakan hukum ini? Ya. Mengapa ini menjadi penting gitu? Apa Mia? Itu yang kita upayakan Mia. Karena kan terus terang kalau kaum itu kan berupaya selain juga bersinergi atau bekerja sama dengan lembaga penegak hukum ya dan juga pemerintah, dan juga kita berharap publik itu bisa juga mendukung atau juga ikut memantau di lapangan kan ya gitu. Karena kan terus terang Indonesia itu sangat besar loh nih, dari Sumatera, Kalimantan sampai wilayah Papua kan ini. Kalau hanya ini dibandingkan pada satu organisasi seperti kaum yang lembaga kecil ya, saya pikir itu sangat berat juga nih gitu. Makanya kenapa kita juga berupaya di kaum ya untuk konten-konten terkait pencucian uang ini ya, kita buat bahasanya lebih mudah gitu. Kenapa? Karena terus terang ini kan ngomong pencucian uang ini apa sih kan loh? Kan sesuatu yang kadang-kadang orang mikir, kok nggak ini Mas ya, nggak mudah dengan orang langsung klek lah, beda dengan ngomongin korupsi kan. Nah, kalau ngomong korupsi ini kan memang penggunaan uang negara ya gitu. Pencucian uang ini kan memang terus terang sesuatu yang seperti menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya uang itu bermasalah kan loh. Nah, makanya kita memang yang follow the money-nya kan yang kita lihat kan gitu. Dan ini
sebenarnya sinergi juga dengan apa yang dilakukan oleh PPATK. Saat ini kan memang dia lagi proses untuk yang bagaimana memerangi untuk yang di green financial crime kan ya, dan itu GFC itu kan sudah proses juga. Nah harapan saya tadi ya ini dengan komitmen PPATK, lalu juga saat ini juga proses juga bagaimana untuk undang-undang perampasan aset ya gitu ya. Akhirnya semua orang bisa melihat bahwa sebenarnya ini nih masalah di kita tuh kompleks loh gitu ya. Dan ini permasalahan juga apa yang terjadi ya. Sebenarnya hampir semua baik itu dari masalah yang tambangnya kah, atau masalah sawitnya kah, atau kayak yang lainnya, atau mungkin masalah di laut ya sebenarnya. Hampir sama sebenarnya. Model-model juga bersama. Kalau bisa kita bisa manfaatkan bagaimana undang-undang TPPU dan perampasan aset, saya pikir ini bicara tentang untuk penegakan hukum akan menjadi sangat menarik sekali gitu. Karena apa? Semuanya bisa dilakukan. Jadi pendekatan menggunakan multi door itu dilakukan di Indonesia gitu. Begitu Mei. Dan harapan saya sebagai kepada publik ya. Kemudian kamu juga kan kita punya account ya gitu ya. Untuk misalnya ada informasi macam-macam bisa dilaporkan gitu ya. Silakan saja kalau memang ada teman-teman misalnya di luaran yang mungkin di Sumatera memang mungkin belum berani menginformasikan, misalnya mau sharing-sharing ke kita, dipersilakan gitu. Karena terus terang ini nih untuk menumpasnya bukan hanya tugasnya untuk memerangi ya dan menumpasnya. Ini kan bukan hanya tugasnya dari pihak pemerintah saja. Betul. Kita sebagai publik harus juga menyuarakan juga gitu loh. Karena kalau kita hanya bertumbuh pada bidang hukum, takutnya mereka juga banyak informasi yang tidak terinformasikan gitu loh. Dan harapan saya ini ya kalau kita mungkin berkaca ya. Kan kalau mungkin proses sertifikasi itu kan biasanya orang auditornya kan datangnya hanya setahun sekali kan ya. Ya enggak? Berarti kan masih ada 11 bulan. Yang kita nggak tahu nih kegiatannya ngapain kan loh. Nah, harusnya kita publik ya, masyarakat luas ya. Ini bisa memberikan informasi bagaimana kejadian-kejadian lapangannya gitu loh. Karena kan kadang-kadang ya bukannya saya kita mau sok diri atau seperti apa ya? Ya, ini contoh kasusnya kayak merbau aja lah ya. Kayak merbau kayak besi itu ya. Itu dari zaman 2007 ya. Saya main ke Papua itu sana ya 2006-2007 ya. Sampai kemarin saya balik sini hampir sana lagi ya. Berarti hampir 10-15 tahun ya. Harga kubikasinya yang diberikan pada masyarakat tidak berubah gitu. Antara kisaran antara 500.000 sampai 1 juta gitu. Padahal harga kayu ini mahal sekali di luaran gitu. Dan apa sih yang di dirinya gitu. Dan memang ini yang harapan saya ya. Dengan kita juga mengajak teman-teman pemuda ya melakukan pemantauan dan yang lain juga. Ini bisa memberikan efek perubahan lah. Memang kita dari bisa ngomong setahun 2 tahun memang harus juga panjang. Begitu Mei. Oke, siap Mas Abu. Makasih banyak nih, banyak banget insight soal penegakan hukum. Ya, Mei. Dan bagaimana upaya-upaya untuk terus kita menjaga hutan kita yang tersisa ini gitu Mei. kan. Mulai dari kita mendukung lah intinya kerja-kerja pemerintah dan juga kerja para organisasi masyarakat sipil. Mas Abu, jadi makasih banyak nih ya udah hadir di Kaum Mengudara, bincang lingkungan, topik penegakan hukum dan penegakan hukum di sektor kehutanan. Nah, jangan bosan-bosan ya Mas Abu untuk datang lagi ke kita. Tentunya dong sebagai anggota kaum juga ya. Dan banyak topik-topik lainnya loh. Mungkin ke depan juga kita bisa mengundang beberapa narasumber lain ya. Untuk yang di channel uang seperti apa dan juga di perpasan seperti apa gitu ya. Jadi ini lebih bisa mewarnai juga bagaimana upaya kita untuk penegakan hukum di Indonesia. Begitu nih. Iya, pastinya kita akan ngundang-undang lagi dengan mungkin pemerintah yang kata Mas Abu pemerintahan, juga organisasi masyarakat sipil gitu. Dan juga mungkin ada anggota koalisi dan atau pemuda adat yang pernah dilatih kayak gitu. Itu banyak banget yang bisa kita gali. Oke. Sekian dulu, terima kasih. Makasih Mas Abu ya. Siap. Ya, terima kasih kepada Sobat Kaum yang sudah setia mendengarkan siaran Kaum Mengudara. Untuk terus update dengan kerja-kerja kampanye Kaum Telapak, Sobat juga dapat mengunjungi situs kami di kaumtelapak.org ataupun jejaring media sosial Kaum Telapak seperti Instagram, X, Facebook, YouTube, dan TikTok. Nantikan episode lainnya dari Kaum Mengudara dan sampai jumpa.